Itu wifi kan? Iya wifi. Harus percaya, kenapa? Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di Gereja Bintang Nugra, Jemaat GAA Philadelphia Terdalam, dan saudara-saudari yang mengikuti siaran langsung ibadah minggu secara daring melalui Facebook. Kami menyampaikan salam bagi kita semua. Mari kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, dan kita juga mengikuti liturgi yang sudah saya bagikan kepada kita semua. Kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan kita menaikkan pujian lagu Satu Hal Yang Kurindu.
kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh datang dan beribadah kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang patut dipuji disembah dalam hidup kami. Bersama dengan saudara-saudara seiman kami di gereja Alkitab Putra, walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, kami hanya bisa melalui siaran langsung ini, ibadah daring ini. Kami percaya saudara-saudara seiman kami yang menyaksikan dan mengikuti secara langsung di rumah mereka, Engkau hadir di sana bersama-sama dengan mereka, dan kami sama-sama memiliki hati yang sama untuk memuji, menyembah dan menaikkan doa serta kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami, ibadah minggu ini, dari awal pertengahan hingga boleh berakhir. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah, Anak, Roh Kudus, dan di dalam Allah Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mempersiapkan, kita memuji Tuhan lagi lagu Rayakan Yesus Rayakan. Kristus, kita akan masuk dalam pokok doa syafaat kita. Pertama kita berdoa untuk GAA Teluk Dalam, jemaat Tuhan dan saudara-saudara seiman kita
di jemaat Teluk Dalam maupun jemaat Tuhan yang ada di Gunung Stoli dalam situasi dan kondisi daerah Kepulauan Nias yang sudah mengalami pandemi corona. Kita tetap doakan supaya seluruh jemaat tetap sehat, tetap diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari penyakit ini. Bahkan kita juga berdoa supaya walaupun ibadah kita sementara ini di rumah kita, tetapi kita tetap selalu bersemangat untuk tetap selalu memuji Tuhan. Tetap kita memuliakan Tuhan. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia yang saat ini dalam situasi kondisi pandemi corona. Kiranya tetap pemerintah diberikan kebijaksanaan supaya mereka tetap selalu memperhatikan rakyat Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh para menteri dan terlebih lagi para dokter-dokter kita di Indonesia yang sedang menghadapi para pasien-pasien yang sudah positif corona, supaya Tuhan berikan pertolongan agar bisa melalui mereka bisa sembuhkan para pasien-pasien yang sudah positif corona. Dan ekonomi kita tetap berjalan lancar, walaupun negara kita dalam situasi pandemi corona, tetapi ekonomi kita boleh tetap berjalan lancar dengan baik. Begitu juga di Kepulauan Nias serta di Kabupaten Nias Selatan, kita tetap berdoa supaya tetap ekonomi di Kabupaten Nias Selatan tetap berjalan juga dengan baik. Dan kita juga berdoa bagi sidang raya kita, sidang raya GAA yang rencana di bulan Desember. Kiranya Tuhan buka jalan supaya kalau sidang raya bisa terlaksanakan dengan baik, walaupun dalam situasi virus corona. Kiranya bulan Desember sudah berkurang dan bisa ada akses untuk bisa menghadiri sidang raya jikalau itu Tuhan kehendaki. Dan kita berdoa supaya GAA bisa mempersiapkan pemimpin yang terbaik untuk sinode, untuk pemimpin 5 tahun ke depan untuk gereja Alkitab Anugerah. Kita juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GAA di seluruh Indonesia supaya mereka juga tetap semua dalam keadaan sehat. Dan juga kita berdoa untuk masyarakat Nias Selatan tetap sehat semua, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari masalah virus corona. Kita tetap taat dan mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Kita juga berdoa terakhir untuk pilkada yang sebentar lagi akan diadakan pada tanggal 9 Desember supaya kiranya Tuhan buka jalan dan bisa pilkada ini boleh berjalan dengan lancar, aman, dan boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Nias Selatan dan juga secara umum untuk seluruh kabupaten kota yang sedang mengadakan pemilihan pilkada daerah di seluruh Indonesia. Jadi kita tetap berdoa untuk itu. Mari Bapak Ibu berdoa di rumah dan saya akan tuntun dalam doa ini. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan kami datang menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Khusus kami mendoakan bagi jemaat Tuhan di GAA Teluk Dalam maupun jemaat Tuhan di Gunung Stoli. Bapa, kami berdoa untuk kedua jemaat ini Tuhan. Mari Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, dan seluruh anak-anak mereka serta juga para pemuda-pemudi yang juga di dalam situasi dan kondisi yang melanda daerah kami Kepulauan Nias. Biarlah kami tetap dengan bijak dan berhikmat, tetap dilindungi oleh Tuhan, tetap tunduk dan mengikuti protokol kesehatan. Dan walaupun jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang hanya dibatasi dengan beraktivitas di rumah, bersekolah di rumah, bahkan juga beribadah di rumah, serta apa saja dilakukan selain yaitu kami beraktivitas dengan terus juga berbelanja, kemudian juga kami tetap selalu menjaga diri kami. Apalagi kami berdoa supaya kiranya kedua jemaat ini Tuhan tetap menolong, walaupun ibadah belum diizinkan di gereja, tetapi kami tetap tunduk dan taat mengikuti aturan pemerintah yang sedang berlaku di daerah kami masing-masing. Tuhan, Engkau lindungi pagari semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, satu persatu hamba-Mu ini tidak sanggup menyebut mereka, tetapi Tuhan Maha tahu semua
apa yang menjadi pergumulan mereka, persoalan mereka, masalah mereka, rumah tangga mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan cita-cita masa depan dan kuliah mereka, sekolah mereka, anak-anak mereka. Tetap Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka semua. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan kepada keluarga-keluarga untuk mendidik membesarkan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan dan tetap dididik di dalam belajar walaupun secara daring di rumah saja. Kami juga berdoa bagi saudara teman kami yang barangkali dalam keadaan kurang sehat dan dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tante Vanela, iya, diberkati beliau. Terus Tuhan sembuhkan pulihkan. Amat Tania Salma juga terus Tuhan jamah sembuhkan pulihkan. Orang Inaresan Halawa juga tetap terus Tuhan jamah sembuhkan pulihkan. Bahkan yang lagi dalam suasana duka cita ataupun dalam pergumulan hidup, baik itu keluarga Amatania juga yang barusan melewati suasana duka cita, tetap Tuhan terus hiburkan mereka. Bahkan juga keluarga-keluarga yang lain, anak-anak Tuhan yang lain, mungkin anak-anak kecil dan juga anak-anak besar yang lagi dalam, atau orang-orang besar, pemuda-pemudi yang juga dalam pergumulan hidup, sakit penyakit ataupun masa depan dan cita-cita mereka, rencana-rencana mereka, tetap Tuhan akan berikan mereka jalan keluar sehingga mereka tetap selalu bersemangat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati pemerintah kami, baik dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, kepala daerah, bupati, wakil bupati, dan seluruh pimpinan-pimpinan, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mari Tuhan berkati mereka supaya mereka sungguh-sungguh tetap hidup di dalam memajukan setiap daerah-daerah di setiap provinsi, di daerah kabupaten, bahkan juga mereka juga tetap memperhatikan negara kami yang dilanda dengan pandemi corona Tuhan. Biarlah tim gugus tugas dan tim percepatan menangani masalah COVID ini supaya tetap selalu bekerja keras, dan juga baik dari dinas sosial supaya tetap selalu juga menyalurkan akan dana bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi corona ini Tuhan. Bahkan juga bagian dari Menteri Kerja, Tenaga Kerja yang juga memberikan prakerja kepada saudara teman kami yang mengalami dampak PHK akibat corona ini Tuhan. Dan walaupun Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI, tetapi di sana sini ada saja pro dan kontra, ada yang demo, tetapi Presiden sudah mengeluarkan statement bahwa undang-undang Omnibus Law ini adalah untuk kemajuan masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dari setiap golongan atau partai atau apapun, tetapi ini benar untuk hajat hidup masyarakat Indonesia agar mengalami kesejahteraan. Kiranya setiap saudara yang mengalami yang mengadakan demo, biarlah Roh Kudus yang mengutuk hati mereka supaya mereka sadar bahwa jangan mereka karena diprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar merusak bangsa dan negara kami, agar ingin menghancurkan NKRI ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu Bapa, berkati pemerintah kami, berkati juga para tim gugus tugas dan juga para dokter, para medis yang berada di garis depan untuk benar-benar bekerja keras di dalam mengantisipasi masalah virus corona yang sudah menjatuhkan banyak korban, bahkan juga yang sudah dialami atau sudah dikuasai oleh setiap pribadi-pribadi yang sudah positif corona Tuhan. Mari Tuhan yang tolong mampukan mereka supaya mereka dilindungi oleh Tuhan dan dilindungi dengan alat pelindung diri supaya mereka terhindar dari virus corona dan mereka bisa menyembuhkan pasien-pasien yang sudah positif corona Tuhan. Yang berduka cita akibat corona ini Tuhan tetap hiburkan keluarga mereka semua supaya mereka tetap tabah dan kuat di dalam menghadapi situasi kondisi negara kami yang saat ini sedang diusahakan vaksin agar bisa dikeluarkan pada atau didistribusikan pada tahun depan Bapak. Kami serahkan semua kepadamu. Kami juga menyerahkan akan sidang raya GAA Indonesia pada tahun 2020 ini, rencana bulan Desember Bapak, tetapi melihat situasi dan kondisi pandemi corona yang bukan berkurang tapi malah bertambah banyak Tuhan, sehingga biarlah Tuhan tolong supaya pengurus sinode yang masih ada saat ini kiranya mereka diberikan hikmat kebiasaan untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk
GA ke depan dan juga mempersiapkan sidang raya ke depan. Dan biarlah Tuhan tolong supaya setiap para calon-calon yang sudah mempersiapkan diri, biarlah Tuhan tolong supaya ada orang-orang yang terbaik yang Tuhan pilih untuk memimpin GA, untuk memajukan GA Indonesia. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di seluruh GA Indonesia, diberkati, lindungi mereka, pagari mereka semua dari masalah virus corona. Seluruh masyarakat Nias Selatan dan Kepulauan Nias juga Tuhan tolong supaya mereka tetap tunduk dan taat pada aturan pemerintah yang telah dikeluarkan Kepres dari Presiden yang sudah dikeluarkan, agar sungguh-sungguh tunduk mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak, tetap selalu beraktivitas di rumah supaya tidak terkontaminasi satu dengan yang lain, Tuhan, agar meresahkan masyarakat atau menjangkitkan masyarakat yang lain, Tuhan. Biarlah Tuhan tolong supaya masyarakat mau tunduk dan taat pada aturan pemerintah ini, Tuhan. Berkati Kabupaten Nias Selatan, bahkan sekarang ini kami juga beruntuk pilkada yang sudah semakin dekat. Pada tanggal 9 Desember, seluruh rakyat Indonesia di beberapa provinsi, kabupaten, daerah yang akan melangsungkan pesta demokrasi pilkada. Dan juga di Kepulauan Nias ini, di 4 kabupaten dan 1 kota juga mengadakan pilkada. Biarlah Tuhan tetap menolong supaya pilkada boleh berjalan secara baik, langsung, umum, bebas, dan rahasia, sehingga tetap masyarakat tetap diberikan hati yang tulus di dalam memimpin pemilih yang terbaik, yang bukan berdasarkan kehendak pribadi tetapi berdasarkan kehendaknya Tuhan. Tuhan yang menggerakkan setiap rakyat di Indonesia, di setiap provinsi yang mengadakan pilkada, bahkan di Kepulauan Nias, khusus di Kabupaten Nias Selatan juga, supaya benar-benar orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang benar, bukan petunjuk manusia tapi kehendak Tuhan. Dan kami tak berdoa untuk kedua paslon yang akan berkontestan di dalam pilkada ini, supaya tetap Tuhan berikan mereka hikmat, kebiasaan, supaya mereka juga mempersiapkan visi dan misi mereka, agar benar-benar visi dan misi mereka itu benar-benar direalisasikan, ya, direalisasikan sampai sehingga benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat Nias Selatan khusus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, kami serahkan juga ibadah kami selanjutnya kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji dalam pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
sorga, kami datang lagi di hadapan-Mu menyampaikan segala pergumulan doa kami, mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan hati kami semua anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti siaran langsung ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh fokus kepada firman-Mu. Dan hamba-Mu yang hina ini, yang Kau percayakan untuk mengetengahkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau yang mempersiapkan dan Engkau yang merapi dan menyembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat disingkapkan dan diberitakan, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Hati, pikiran, dan seluruh hidup kami mempersiapkan untuk firman Tuhan agar kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Bapa. Roh Kudus, urapi kami dan pakai hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai pada ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata demikian. Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Injil Markus, penulisnya tidak disingkapkan secara langsung siapa penulisnya, tetapi para tokoh-tokoh dalam Alkitab, bapak-bapak gereja bersatu, mereka menyuarakan, mereka menyampaikan, mereka berpendapat, menyimpulkan bahwa penulis kitab Injil Markus adalah Yohanes Markus, atau yang disebut dengan Markus. Dia adalah salah satu rasul yang di zaman abad pada waktu itu dia hidup bersama-sama dengan Paulus. Karena Yohanes Markus ini pernah pelayanan bersama-sama dengan Rasul Paulus dan juga bersama dengan Barnabas. Kalau Anda melihat di dalam Kisah Para Rasul, saya mengarahkan kita kepada kitab Kisah Para Rasul sebentar. Pasal 12 ayat 12 kita melihat di sana Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-12. Sebelumnya itu dia juga berteman
dengan Petrus. Di sini, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ini peristiwa di mana Petrus, setelah dia dilepaskan dari penjara, dia datang ke rumah Yohanes Markus, atau yang disebut dengan Markus. Dan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 13, Anda perhatikan bahwa lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, ini disebut Yohanes, bukan Yohanes yang dimaksudkan dengan Rasul Yohanes, tetapi ini Rasul yang Yohanes Markus maksudnya. Dan Anda perhatikan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, atau kita ke kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Di sana Paulus berkata begini, salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi Paulus menyampaikan salam kepada Markus, ya, teman atau kemenangan daripada Barnabas. Paulus menulis kitab ini ketika dia berada di dalam penjara, dan dia menyampaikan itu kepada salam kepada Markus juga, ya. Walaupun sempat mereka ada selisih pendapat, ya, Paulus, ya, dan Silas. Dan akhirnya Silas membawa Markus, tetapi Paulus bersama dengan Barnabas. Nah, kita kembali ke konteks kita pada siang hari ini di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya memberikan tema adalah melayani bukan untuk dilayani, seperti Yesus Kristus. Nah, Anda melihat tema ini adalah melayani bukan untuk dilayani, seperti Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam Injil Markus ini adalah kitab Injil pertama. Kalau secara kronologis penulisan secara tahun, maka Markus ini ditulis pada tahun kurang lebih tahun 55 sampai 65 sebelum Masehi. Sedangkan Matius ditulis pada tahun 60-an. Dan Lukas ditulis pada tahun 60-an ke 63. Sedangkan Injil Yohanes ditulis pada tahun sekitar 80-an sampai 95. Nah, ini makanya Injil Markus ini adalah Injil pertama sebenarnya. Tetapi ketika dia dibukukan dalam kitab, maka dia ditulis dalam buku kedua, ya. Nah, Markus adalah Injil yang ditulis secara singkat, tidak seperti ketiga kitab Injil yang lain, Matius, Lukas, dan Yohanes, agak sedikit panjang. Tetapi mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka saling menyampaikan pelayanan Yesus ketika berada dalam dunia ini selama kurang lebih 3,5 tahun Yesus melayani, walaupun Yesus berusia 30 tahun, tetapi dia hidup di dunia ini 33,5 tahun. Jadi 30 tahun di situ puncak Yesus melayani, dan 3,5 tahun dia melayani di dunia ini. Dan keempat penulis ini, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka menulis bagaimana Yesus melayani di dalam dunia ini. Dan Anda melihat bahwa Injil Markus ini, mengapa Yesus, ya, di dalam konteks ini Markus ingin menyampaikan tentang ada sedikit perdebatan di antara kelompok para murid-muridnya, ya. Kalau kita lihat konteksnya di dalam Markus pasal 8, ya, setelah Yesus dalam perjalanan pelayanannya berhari-hari, ya, bertahun-tahun, dia bersama dengan murid-murid ini, dan tentu murid-murid ini mereka ada sedikit saling berbeda pendapat, atau mereka saling
cari siapa yang paling terbesar di antara mereka. Nah, lalu Anda perhatikan dulu ya di Markus ya. Markus pasal 10 kalau Anda perhatikan ya. Markus bukan pasal 10, pasal 9 maksud saya. Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan 34. Anda perhatikan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, ayat 35, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jikalau seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Jadi ini sudah mulai mereka mempertengkarkan tentang siapa yang paling terbesar di antara mereka. Ya. Bahkan saya pernah melihat juga di dalam Matius ya. Markus maksud saya. Di situ Yesus bertanya kepada mereka, Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Karena sudah berhari-hari, berbulan-bulan sampai berapa tahun ya. Yesus bersama 3,5 tahun, Yesus bersama dengan mereka, dan Yesus mau pingin tanya kepada mereka, sejauh mana mereka sudah mengenal Yesus? Sedalam apa mereka sudah mengenal Yesus secara pribadi? Di Markus pasal 8 ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang siapa aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang juga mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu siapa aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, di sini murid-murid sebagian masih mengikuti pendapat-pendapat orang lain, tetapi Petrus dengan spontan dia menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, tentu maksud saya dalam tadi Markus pasal 10 ayat 35 hanya ditulis dalam kitab Injil Matius. Sedangkan di Lukas dan Yohanes tidak ada. Tetapi kalau kisah yang tadi tentang perdebatan bagaimana mereka mencari siapa yang terbesar di antara mereka, itu sudah tercatat dalam 3 kitab, Matius, Markus, Lukas. Nah, Anda perhatikan baik-baik bahwa di sini murid-murid Tuhan mau ingin lebih menanyakan mereka secara langsung. Karena ini dalam peristiwa perjalanan menuju dari Kapernaum menuju ke Yerusalem, yang sebentar lagi Yesus berkata bahwa Anak Manusia akan diserahkan di sana. Dia akan diserahkan kepada oleh imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk dihukum mati. Ya, Anda perhatikan kalau di kitab tadi Markus pasal 10 ayat 33 sampai dengan 34, Yesus berkata kepada mereka, ya, maka dia berkata mereka bahwa sebentar lagi Anak Manusia akan diserahkan. Ya, jadi Yesus mau ingin mendalami mereka, siapa menurut kalian itu, siapa saya? Dan hanya Petrus yang bisa memberikan statement, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Di kitab lain Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, bukan engkau yang berkata-kata, tetapi Roh Allah yang berkata, Bapakku yang berkata-kata kepadamu." Nah, Anda perhatikan bahwa murid-murid yang lain mereka masih juga belum begitu mengenal Yesus sebenarnya. Sehingga di sini mereka ingin bertengkar siapa di antara kita yang paling terbesar. Walaupun Petrus murid pertama, tetapi mereka ingin mau mencari tahu siapa di antara mereka yang paling terbesar. Sehingga tema kita adalah melayani bukan untuk dilayani seperti Kristus Yesus.
Mari kita melihat bahwa 3 hal penting di dalam ayat ini yang saya mau sampaikan. Poin pertama, ayat 35 sampai ayat 37, di situ Yakobus dan Yohanes. Bayangkan, Yakobus dan Yohanes mereka datang kepada Yesus. Ya. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Lalu kata Yesus, jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Jadi rupanya Yakobus dan Yohanes, bayangkan ya, Yesus ini dalam perjalanan dan sebentar lagi dia sudah masuk di kota Yerusalem. Dia menyampaikan rasa, dalam tanda kutip kita pakai istilah zaman sekarang, kata galau. Yesus sedang bergumul dengan sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang begitu mengerikan, penderitaan yang begitu sadis dari orang-orang jahat. Ya, dia menyampaikan kepada mereka di ayat 33 tadi, katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dibunuh. Sesudah 3 hari ia akan bangkit. Yesus mencurahkan isi hatinya kepada mereka agar mereka setidaknya bisa juga menaruh hati kepada Yesus. Mereka setidaknya juga bisa merenungkan, atau mereka juga setidaknya bisa mampu ya mendoakan Yesus, walaupun Yesus ya dia adalah manusia biasa di dunia ini. Secara manusia biasa dia merasa seperti galau hatinya karena dia tahu bahwa sebentar lagi kematian, penderitaan yang begitu mengerikan yang tidak pernah dialami oleh siapapun di dunia ini selain Yesus saja. Dia menderita bukan karena dia membuat jahat atau dia melakukan dosa, tapi karena dosa-dosa saya dan saudara, dosa dunia ini yang harus ditanggung oleh pribadi dia sendiri. Dan itu menjadi pergumulan besar, dan dia sampaikan kepada murid-muridnya agar mereka mengerti dan memahami akan tujuan dan maksud dari kedatangan dia ke dalam dunia ini. Tetapi Yohanes dan Yakobus rupanya memiliki motivasi yang lain daripada yang lain. Anda lihat, mereka datang meminta, guru, kami berharap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Tuhan tanya, apa yang kau minta? Perkenankanlah kami kelak, jika engkau datang, ya, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang satu di kanan, yang satu di kiri, katanya. Bayangkan, ini motivasi pertama dari Yakobus dan Yohanes yang mengikut Yesus, mengikut Tuhan dengan sudah 3,5 tahun. Ya, mereka justru tidak mengerti dengan apa yang Yesus sampaikan. Mereka tidak punya hati kepada Yesus yang akan mengalami penderitaan yang begitu besar, tapi malah mereka ingin dapat jabatan, ingin dapat kedudukan. Mereka mengikuti Yesus hanya karena ingin mau punya jabatan, punya kedudukan, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Pada waktu nanti Yesus datang duduk di dalam kerajaannya. Ini ambisi, motivasi yang buruk, tujuan yang buruk daripada Yakobus dan Yohanes. Mereka ikut Tuhan bukan karena mereka mencintai Tuhan, bukan karena mereka mengasihi Tuhan, bukan karena mereka sadar bahwa Yesus datang karena untuk mati di kayu salib. Bukan mereka sadar bahwa Yesus datang untuk mereka juga, untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa mereka juga. Atau mereka tidak sadar bahwa ini adalah guru mereka. Seharusnya mereka menaruh rasa juga ada galau, mereka juga merasa sedih. Malah di sini Anda perhatikan, malah ayat 32, murid-murid merasa cemas. Tapi setidaknya Yesus berbagi tentang apa yang akan terjadi dengan dia, dengan sahabat-sahabat. Karena dia menganggap mereka adalah sahabat-sahabatnya. Sekalipun dia adalah sahabat sejati kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi murid-murid ini kedua murid ini, Yakobus dan Yohanes, punya motivasi yang berbeda jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Ini pernah dialami
Karena tadi mereka sudah mendengar siapa di antara kita yang paling terbesar. Makanya mumpung kesempatan mungkin, Yesus sebentar lagi, Yesus sudah sampaikan bagaimana dia akan mati. Tetapi mumpung kesempatan mereka kasih tahu sekarang, Tuhan, nanti kalau you datang, kalau boleh kami yang di kiri dan kananmu. Luar biasa. Bagaimana Anda dan saya yang berada di posisi seperti Yesus, Anda punya pergumulan hidup, persoalan, sakit, penyakit, atau punya tantangan atau ujian yang besar dalam Anda. Lalu Anda menceritakan kepada orang lain, lalu orang itu bilang begini, udahlah gak usah dipikirin, biarin aja itu. Yang penting, you bisa bantu saya nggak? Pinjamkan sedikit apa yang you bisa. Ya kan? Pasti, wah, Anda merasa gimana orang ini ya? Saya menceritakan tentang pergumulan hidup saya, persoalan saya, apa yang akan saya hadapi nanti, malah dia datang untuk mau meminta sesuatu dari saya. Secara pribadi, Yesus adalah Tuhan. Dia yang punya kerajaan itu. Tetapi bukan saat momen sekarang itu yang Yesus minta daripada mereka. Tetapi dia minta adalah bagaimana mereka juga turut merasakan apa yang dialami oleh Yesus nanti di Golgota, di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Ini juga dialami Petrus. Kalau Anda mundur ya, di Markus pasal 10 ayat 28. Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, kami sudah ikut Engkau. Kami sudah tinggalkan keluarga kami, sudah mengikut Engkau." Dia tidak tanya apa yang kami dapat, tapi hanya dia berkata, "Kami sudah mengikut Engkau." Yesus sudah tahu tujuan dari apa yang dia bertanya itu. Dan Yesus pasti tahu bahwa dia pasti punya pemahaman yang sama. Dia juga ingin ke depan bisa dapat kedudukan seperti yang dinampakkan oleh Yakobus dan Yohanes. Karena dia tanya, "Guru, apa yang kami dapat?" Tapi Tuhan sudah jawab, langsung respon di situ bahwa setiap orang yang meninggalkan keluarganya, istrinya, anaknya, pekerjaannya atau ladangnya atau apapun, saudara laki-laki, saudara perempuan, dia mendapatkan 100 kali lipat. Plus tambah hidup kekal. Membayangkan Bapak Ibu. Tuhan tidak bilang 99,9%. Tapi Tuhan bilang 100 kali lipat. Waduh. Saya mengingat waktu Sakeus setelah bertobat mengenal Yesus, berbeda sama Sakeus. Anda lihat, Sakeus yang punya kedudukan, jabatan, ya, terkenal, dia orang kaya, tapi mau tinggalkan keluarganya, istananya, pekerjaannya, tidak pernah malu dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, hanya datang untuk melihat Yesus. Kebetulan juga pendek, dia harus naik di atas pohon lagi. Secara manusiawi, masa seorang pembesar, orang kaya mau lihat Yesus di atas pohon? Tapi dia tidak menghiraukan itu semua. Dia tinggalkan itu semua. Dan dia datang hanya untuk melihat wajah Yesus itu. Dan Yesus saat itu juga datang ke rumahnya. Dan dia berjanji, dia bertobat saat itu. Dan dia berjanji kepada Tuhan, "Saya akan mengembalikan 4 kali lipat." Kalau gaji Anda, Bapak Ibu, 1 juta 1 bulan, kali saja 4 kali lipat berapa? Ya, 4 juta lah Anda dapat. Ini Yesus 100 kali lipat. Waduh. Karena itu kita sebagai orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, Anda jangan ikut Yesus karena ingin dapat sesuatu. Tidak perlu Anda minta sesuatu daripada Tuhan. Dia sudah tahu apa yang kita minta. Dia tahu, dia yang bentuk hati kita, dia yang tahu pergumulan hidup kita, dia yang tahu masalah kita, dia yang tahu apa yang menjadi kerinduan kita, dia tahu. Tapi yang dia minta saat ini adalah bagaimana kita turut merasakan bagaimana Yesus akan mati di atas kayu salib bagi dosa kita dan dosa manusia.
Ini yang diminta oleh Yesus. Sebentar lagi anak manusia akan diserahkan, diludahi, dicambuk, dibunuh, diolok-olok. Bukan dosa dia, tapi dosa saya dan saudara. Tapi Yohanes dan Yakobus tidak ada memiliki hati seperti itu. Marilah kita sebagai anak Tuhan dalam hidup kita, mari kita sadarkan diri kita. Saya ikut Tuhan karena apa? Saya melayani Tuhan karena apa? Motivasi saya ikut Tuhan karena apa? Apakah dapat uang? Apa supaya terkenal Anda? Apa supaya dapat jabatan? Apa supaya Anda dipuji orang? Karena Tuhan sangat benci orang yang ikut Dia hanya karena untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi Tuhan senang melihat orang yang sungguh-sungguh dengan tulus hati, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan dengan 100%. Karena Tuhan janjikan 100 kali lipat bagi saya dan saudara. Amin. Kita percaya hidup plus tambah lagi gratis hidup kekal bagi you dan saya. Asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting Bapak Ibu. Ini kita perlu belajar dari kegagalan Yakobus dan Yohanes. Yang kedua, di ayat 38 sampai ayat 40. Tetapi yang kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kamu kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Yang kedua, Yakobus dan Yohanes mengikut Tuhan Yesus motivasi yang tidak murni. Tadi motivasinya salah. Yang kedua ini motivasinya tidak murni. Karena mereka punya tujuan, ambisi yang buruk. Ambisi adalah supaya dapat jabatan saja, dapat kedudukan nanti di dalam kerajaannya, dalam kemuliaannya. Makanya Yesus bilang, dapatkah kamu mengerti? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Atau dibaptis dengan baptisan yang harus diterima? Ini bicara tentang penderitaan. Sanggup nggak nanti kamu mengalami penderitaan yang seperti yang saya alami? Siksaan seperti yang saya alami, kamu sanggup? Tapi mereka juga spontan, dua-duanya spontan. Kami dapat. Terlalu percaya diri. Karena punya tujuan motivasi yang penting bisa dapat kedudukan dulu. Nanti itu belakangan. Mau menderita yang penting satu, Yesus kabulkan. Ini. Mereka bilang kami dapat. Tapi ayat 40 Tuhan bilang apa? Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Artinya apa? Yesus bilang, itu bukan hak saya. Untuk mau kasih kedudukan seseorang di kanan atau di kiri, itu bukan urusan saya. Itu urusan Bapa. Saya datang sini adalah mati di kayu salib. Tujuan saya mati untuk menebus dosamu dan dosa saya. Untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Bukan untuk memberikan jabatan pada seorang. Itu urusan Bapa di surga. Sekalipun Yesus kita tak percaya, Dia kembali ke surga, Dia adalah Bapa kita. Dan Dia yang berhak untuk menentukan siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Tetapi ini murid-muridnya, mereka bilang kami siap mati Tuhan. Asal yang penting dapat kedudukan. Ini namanya mati konyol. Mati yang sia-sia. Sama seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak orang termakan dengan janji-janji. Saya siap mati. Asal kamu realisasikan atau kamu tepati janjimu. Ya. Tapi kita sebagai orang percaya terkadang juga lupa dengan janji kita. Ya, kalau saya berjanji, maaf kata istriku ini,
Saya berjanji nanti ulang tahunmu, saya akan kasih kamu hadiah yang spesial. Giliran tanggalnya sudah dekat, ditagih sama dia. Pak, mana janjimu katanya mau kasih hadiah spesial dari papa, mana? Nah, sorry istriku tadi itu cuma hanya spontan aja saya ngomong, tidak dengan sepenuh hati. Bayangkan, apa nggak terluka dia? Atau sebaliknya, ya. Ini kepada orang muda, jangan Anda juga termakan dengan janji-janji rayuan dari setiap laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Oh, adekku, Pak, pokoknya abang akan sayang engkau dengan setulus hati abang. Walaupun saat ini abang tidak punya pekerjaan, tetap akan abang lakukan yang terbaik bagimu. Akhirnya apa? Karena jujurannya mahal, udah jelas. Jalan potong saja lah, Dek. Maksudnya potong kemana? Ya udahlah, potong kemana yang kamu mau lah. Tiba-tiba sudah hamil. Ditanya orang tua, kenapa begini? Iya, karena kembali lagi, ya karena papa mama yang kasih jujurannya mahal. Ya akhirnya ya lewat sini aja lah. Ini kan kurang ajar. Ini namanya menderita konyol. Menderita untuk mendapatkan tujuan yang tidak benar. Yakobus dan Yohanes, mereka mengikut Tuhan karena untuk memenuhi hawa nafsu mereka, Bapak Ibu Saudara. Mengikuti keinginan duniawi mereka, keinginan daging mereka. Kalau boleh supaya kami duduk, kami yang duduk di situ, jangan orang lain lagi Tuhan, kami. Kalau mau mati pun kami siap mati katanya. Yang penting duduk di kanan dan kiri Yesus. Aduh, banyak orang seperti itu. Makanya dalam tanda kutip, maaf kata Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti siaran langsung ini, saya berkata, kita sedang berada dalam tahun pilkada saat ini. Kita boleh melihat siapa-siapa yang benar-benar memiliki komitmen yang sungguh-sungguh di dalam akan membangun daerah kita masing-masing. Entah Bapak Ibu yang sedang berada di daerah-daerah juga di mana akan mengadakan pilkada. Mari kita juga dengan bijak dan berhikmat. Karena maaf kata saya bilang, biasanya manusia ini berjanji tapi seringkali lupa. Tapi kalau janji orang lain, dia cepat-cepat tagih. Oh, kamu mau janji katanya mau makan di warung ini kah? Tapi ujung-ujung nggak jadi karena nggak ada uang. Padahal sudah berjanji. Saya berjanji Tuhan, pokoknya kalau Tuhan berkati pekerjaan saya, usaha saya, bisnis saya, semua 10% saya kasih sama Tuhan. Dikirain Tuhan itu, maaf kata, anak kecil. Atau dikirain Tuhan itu ya sama dengan manusia. Mari kita kembali merefleksi diri kita, Bapak Ibu. Saya juga sebagai hamba Tuhan. Oh, tak apa. Yang penting uang. Yang penting uang. Kita semua butuh uang, Bapak Ibu. Semua kita. Tidak ada manusia. Orang, maaf kata, orang yang abnormal saja. Orang-orang yang kita lihat di pinggir jalan itu, yang gak waras, mereka juga butuh uang. Semua kita butuh uang. Tapi ada, tetapi kita sadar bahwa tujuan kita mengikuti Tuhan itu apa? Saya melayani Tuhan ini untuk apa? Apakah supaya saya terkenal? Supaya saya diakui orang? Wih, pendeta Yefta Domingus kenapa? Contoh. Evangelis Yefta Domingus kenapa? Contoh. STH, MTH, DTH, PhD, gila. Mari kita sadarkan diri. Saya ikut Tuhan dengan motivasi yang sungguh-sungguh atau motivasi yang karena ingin mau dapat sesuatu. Berani mati asal mau dapat sesuatu karena ambisinya buruk. Tuhan Yesus berkata di dalam melalui kitab Yakobus, terkadang kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengabulkan doa kita karena doa kita itu untuk ke hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Terkadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena kita ingin dapatkan untuk hawa nafsu kita, keinginan
keindahan kita. Makanya Bapak Ibu, marilah kita sadarkan diri. Komitmen dan janji-janji kita kepada Tuhan, kita harus renungkan. Tuhan tidak perlu minta Anda banyak berjanji. Tuhan minta Anda lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan. Jangan seperti Yakobus dan Yohanes, sekalipun di ending hidup mereka adalah tokoh-tokoh yang hebat. Mereka berani mati, ya. Yohanes dan Yakobus juga adalah martir-martir. Tetapi itu setelah Yesus sudah bangkit, baru mereka mengalami sadar ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Di situ baru mereka mengalami perubahan. Ya, dikatakan 180 derajat. Sama seperti Paulus. Petrus juga begitu. Setelah sudah Yesus bangkit baru dia sadar. Ternyata dia selama waktu Yesus hidup dia mengkhianati gurunya. Dia orang pertama yang tahu itu engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi sebentar Yesus berkata anak manusia akan diserahkan, dia bilang, dia tarik Yesus ini. Kalau boleh jangan terjadi. Yesus bilang, iblis kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kau tidak pikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Mari Bapak Ibu, sebagai orang percaya, anak Tuhan, kembali koreksi hati kita, motivasi kita, tujuan kita melayani Tuhan untuk apa. Tidak perlu Anda banyak berjanji kepada Tuhan, tetapi Anda sadarkan diri Anda untuk kembali kepada Tuhan. Melayani dengan sepenuh hati. Tidak perlu Anda minta Tuhan berkati Anda pun Tuhan sudah berkati Anda. Ini penting Bapak Ibu. Yakobus dan Yohanes memberikan pelajaran penting. Berbeda dengan Sakeus, dia tinggalkan seluruh hartanya, seluruh apapun. Saya mengingat lagi cerita tentang seorang anak muda. Ini masih dalam konteks yang sama Bapak Ibu. Masih dalam Markus yang sama, Markus 10. Di ayat-ayat ke atas sedikit, Yesus bertemu dengan orang muda. Dan orang muda dengan spontan tanya, Tuhan, bagaimana saya bisa masuk surga? Tuhan bilang, kamu kan sudah dengar perintah hukum Taurat belum? Hukum 10, hukum Allah atau perintah dari Musa. Oh, itu kan aku sudah lakukan dari sejak masa muda. Apalagi kekurangan saya? Tuhan Yesus dengan menaruh belas kasihan kepada anak muda ini yang kaya. Dan dia berkata kepada dia, tinggal satu saja yang masih kurang sama. Jualah semua yang kamu miliki, bagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah, lalu kemari dan ikut aku. Orang muda ini sakit hati dengar kata-kata itu. Katanya, gile, masa saya, ini pemahaman saya. Ya saya pasti menyadari dia mungkin, aduh, mana saya meninggalkan seluruh harta saya, keinginan saya, semua milik saya untuk bagikan kepada orang susah. Terus saya memakan apa? Memakan jari. Terus mau ikut Tuhan, mau ikut engkau. Waduh, maaf kata mungkin bilang sorry aja ya. Karena apa? Hatinya terpikat kepada kekayaan. Hatinya terpikat kepada apa yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi ayat 7 dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita mengoreksi hati kita, karena Tuhan lebih tahu hati kita daripada kita banyak berucap. Tuhan lebih tahu hatimu dan hati saya. Ini murid-murid yang sudah siang malam, tinggal apa lagi yang mereka tidak lihat? Mujizat setiap hari mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka juga lah yang memiliki motivasi yang buruk. Bukan di zaman sekarang, pemimpin-pemimpin sekarang, atau calon-calon sekarang yang sedang banyak berjanji kepada masyarakat. Sudah dari dulu sana, murid-muridnya, pelaku-pelaku utama, berjanji kepada Tuhan, siap mati Tuhan, asal ini kami dapat jabatan, kedudukan, kehormatan. Ini motivasi buruk.
motivasi yang tidak benar. Kalau ikut Tuhan 100% murni, tulus murni, tidak perlu berkoar-koar, tidak perlu bertanya-tanya. Orang akan lihat dari kehidupan Anda dan saya. Yang terakhir, di dalam ayat yang ke-41 sampai 45, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa, mereka memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Poin yang ketiga, murid-murid 10 murid tadi ketika mendengar bahwa Yakobus dan Yohanes sedang datang kepada Yesus untuk meminta sesuatu kepada dia, mendengar hal itu mereka jadi heboh, marah mereka. Setidaknya di antara mereka tidak perlu ada yang heboh lah, tapi ini mereka semua marah. Kenapa mereka marah? Mungkin Anda bertanya, kenapa mereka jadi marah? Apakah Anda percaya mereka marah itu karena mereka punya hati yang sama, murni, tidak pernah ada ambisi untuk mendapatkan kedudukan? Saya yakin itu pasti sama dengan kedua rasul tadi, Yakobus dan Yohanes juga. Hanya tidak nampakkan. Setidaknya kalau mereka tidak marah, mungkin mereka motivasinya bisa saja kita berkata mungkin tidak ada ambisi khusus. Tetapi karena mereka marah, wah, nggak mungkin Ibu Rianis tidak bikin sesuatu yang apa, saya marah-marah sama dia, jangan. Atau ada sesuatu apa, saya marah-marah sama dia, jangan. Ini marahnya marah apa? Makanya Yesus memanggil mereka, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi." Yesus Maha tahu hati mereka, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bahwa 10 orang itu sama dengan kedua orang ini, pengen juga punya kedudukan jabatan di kanan dan kiri Yesus. Seandainya pun kalau sudah penuh kiri dan kanan, ya udahlah di depan kah, atau mungkin kalau bukan di depan ya di belakang aja Tuhan. Ini karena yang namanya manusia, siapa yang tidak mau kedudukan, siapa yang tidak mau jabatan? Anda dan saya sebagai orang yang normal, siapa yang tidak mau itu? Semua orang pengen, Bapak Ibu, semua orang mau. Dan itu dialami oleh ke-10 murid tadi. Mereka juga pengen mau, makanya mereka marah kepada 2 murid tadi. Tapi Yesus menyadarkan mereka, malah Yesus memberikan satu statement yang berbeda. Bahwa barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antara kalian, hendak dia menjadi pelayan. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kalian, hendak dia menjadi hamba. Pelayan, diakonos, yang disebut dengan diaken, pelayan meja, dan hamba, dolos, itu adalah hamba, sama, tugasnya sama, yaitu apa? Melayani tuannya. Tuannya cuma satu. Kalian mau jadi pemimpin, mau menjadi terkemuka, mau menjadi yang terutama, jadilah pelayan. Berbeda dengan dunia. Kalau dunia tawarkan siapa pemimpin, kita harus ini kan. Justru yang jadi pemimpin itulah yang berpengaruh, ya, yang punya jabatan dan lain sebagainya. Kalau apalagi disebut hamba, pelayan, aduh, maaf kata kalau istilah dunia ya, mungkin itu pekerjaan yang paling rendah. Tapi di mata Tuhan ini pekerjaan yang paling mulia, paling mulia. Pelayan dan hamba justru Tuhan mengangkat lebih tertinggi. Karena pemerintah dan pembesar mereka melakukan dengan tangan besi. Apa maksudnya tangan besi? Tangan besi itu artinya dengan keras. Tangan besi itu artinya memerintah dengan keras, dengan jahat, dengan kemauannya sendiri. Ya. Tetapi orang yang mau terkemuka, dia harus menjadi hamba.
Karena hamba tidak menuntut hak apa-apa. Karena hamba dia hanya taat pada apa yang diperintahkan oleh tuannya. Karena hamba dia hanya tetap rendah hati melakukan tanpa perlu dipuji-puji. Karena hamba dia siap berkorban apapun asal orang lain lebih bahagia, asal orang lain lebih sejahtera. Itu namanya pelayan hamba. Dan itu Tuhan angkat mereka lebih derajat. Tertinggi itu yang disebut pemimpin. Tapi kalau pemimpin yang ingin jabatan, hanya ingin nama, hanya karena popularitasnya, hanya karena supaya terkenal, dipuji orang, maaf kata, bagi Tuhan itu tidak ada. Bagi Tuhan itu enggak. Justru di paling bawah tuh. Tapi kalau hamba pelayan, makanya di dalam Filipi pasal 2, kita lihat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, ayat 2, 3 dan 4. Filipi pasal 2 ayat 2, 3 dan 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari Bapak Ibu, koreksi hati kita. Dan kita buka lagi di dalam kitab Kolose, ayat terakhir juga bagi kita, Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, dia berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita koreksi hati kita baik-baik. Saya ini hamba Kristus atau hamba dunia? Saya ini pelayan Kristus atau pelayan dunia? Saya ini adalah pemimpin yang sedang menghambakan diri kepada Kristus atau pemimpin yang menghambakan diri saya kepada uang, kepada jabatan, kepada harta? Kembali lagi kita disadarkan oleh firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati tidak pernah melihat siapa orang yang jatuh di pinggir jalan, tetapi dengan respon hatinya tergerak untuk mengambil orang yang jatuh di pinggir jalan dan membawa dia ke atas keledai dan dibawa ke rumah tukang berobat, dan dia di sana memberikan pengobatan kepada orang ini sampai sembuh. Jangan minta hakmu dari Tuhan, tapi yang Anda sadarkan, apa yang saya sudah janjikan kepada Tuhan yang saya belum tepati, apa yang saya sudah banyak sampaikan komitmen saya kepada Tuhan yang saya belum lakukan. Tidak perlu Anda minta apalagi dari Tuhan, karena Tuhan sudah tahu apa yang Anda minta. Cukup Anda berdoa kepada Dia dan Anda hidup di dalam kebenaran. Lakukan apa yang Tuhan minta. Utamakan orang-orang di sekitar Anda. Layani orang lain. Anda utamakan orang lain. Itulah yang paling terpenting. Karena ayat 45 berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, garis bawah itu, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya bagi semua orang, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini luar biasa. Dunia menawarkan supaya kalau Anda berhasil sukses, Anda harus bisa mencapai kepemimpinan. Tapi Yesus menawarkan, kalau Anda mengutamakan orang lain, Anda melayani orang lain, Anda paling nomor satu. Anda diutamakan. Karena Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Kita tidak perlu berbuat baik masuk surga.
Kita tidak perlu berbuat baik supaya bisa mendapatkan hidup kekal. Kita tidak perlu berbuat baik agar kita punya keselamatan tidak hilang. Kita hanya cukup percaya kepada Yesus. Terima Yesus di hatimu dan hidup dalam kebenaran, hidup dalam perbuatan baik, Bapak Ibu. Selagi kita masih kuat, masih sehat, kita belum kena virus corona, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Layani Tuhan, menjadi berkat. Itu yang penting. Hidup ini adalah kesempatan, seperti pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita layani Tuhan. Kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita adalah hamba. Kita tidak ada lebih. Satu Tuhan kita, hanya Yesus Kristus. Apapun profesimu, pegawai, petani, nelayan, apapun, mahasiswa, ibu rumah tangga, guru, honorer, apa saja pekerjaanmu, tukang sapu di jalan, Tuhan tidak memandang Anda. Hamba Tuhan sekalipun, Tuhan tidak melihat latar belakang Anda, tapi Tuhan melihat motivasi dan panggilan hidupmu dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Cukup panjang firman-Mu, Bapa. Tapi kiranya kami semakin sadar diri. Kami mengoreksi hati kami, pikiran kami, dan seluruh kami. Bahwa kami adalah hamba Kristus. Melayani Tuhan, melayani sesama. Melayani keluarga kami. Itu adalah bagian dari pelayanan. Dan melayani orang-orang sekitar kami. Menjadi berkat. Mendoakan orang-orang yang mengalami musibah positif corona. Atau mendoakan para dokter-dokter, para medis yang sedang berada di garis depan. Atau mendoakan orang-orang yang mengalami penderitaan. Kami tetap harus mendoakan. Itu adalah bagian dari pelayanan kami. Atau kami bisa mampu memberi berkat selagi pun kami masih ada berkat. Kami bisa mampu memberi berkat. Itu adalah bagian dari pelayanan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ditegur oleh firman Tuhan, oleh Injil Markus ini, bahwa melayani bukan untuk dilayani seperti Kristus Yesus. Melayani dan bukan untuk dilayani, bukan karena supaya mencari jabatan, bukan mencari nama, mencari popularitas, atau mencari sesuatu, tetapi kami datang melayani Tuhan karena hati yang tulus, ikhlas, murni, karena kami ingin mengutamakan orang lain sebagaimana Kristus telah mengutamakan kami. Kristus telah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Kami tidak perlu memberikan nyawa kami bagi orang lain, tapi setidaknya hidup kami untuk bisa kami lakukan yang terbaik bagi Tuhan melalui sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita hidup ini adalah kesempatan. adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir. Segala pujian, penyembahan, pengagungan, doa kami, persembahan yang kami telah berikan di rumah kami masing-masing, serta firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama pada siang hari ini. Kiranya sungguh-sungguh dapat menggugah hati kami dan mengubah hidup kami dan menuntun kami terus untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami datang di dunia ini, kami lahir di dunia ini hanya satu tujuan, untuk melayani, menjadi berkah, bukan untuk dilayani Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, berikan hikmat kebesaran pada kami melalui firman-Mu. Berikan kami hati yang rindu dan haus akan Tuhan setiap hari, supaya kami tetap terus sadar bahwa hidup kami ini sementara, hidup kami ini hanya sesaat, hidup kami ini hanya seperti uap. Kami harus melayani Tuhan, menjadi berkat. Tidak perlu kami berkomitmen dengan terlalu banyak, tidak perlu kami berjanji dengan terlalu banyak, tetapi kami setidaknya hanya melakukan yang bisa apa yang kami lakukan. Yang penting untuk Tuhan, untuk banyak orang, untuk orang-orang di sekitar kami, agar mereka terberkati dan mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudari yang sedang mengikuti secara langsung ini, diberkati mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, suami istri, pekerjaan usaha mereka, apapun yang mereka lakukan diberkati. Yang belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya mengajak saudara untuk menerima Yesus di hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar Anda juga bisa memiliki. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyelimuti kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dengan Allah Bapa kita di surga, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu. Di kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Demikian ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kita di lain kesempatan. Salam Yahubu. Salam damai sejahtera, sukacita dan salam sehat. Bye bye.